Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jemaat yang berada di rumah masing-masing. Pada hari ini ibadah Minggu sesudah Pentakosta ke-13 tanggal 20 Agustus 2021. Ibadah ini akan dilayani oleh Diaken Bapak Ferdi Ari Lumintang. Mari jemaat sekalian, kita siapkan hati kita memasuki ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat sekalian, mari kita berdiri, kita bernyanyi. Votum dan salam. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku.
Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan mempelajari firman Tuhan. Kita mohon tuntunan dari Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, di hari Minggu pagi ini Tuhan, kami datang bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan membaca dan mempelajari firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, dapat memahami, bahkan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasai juga hamba-Mu Tuhan, agar hamba dapat memberitakan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Tema ibadah kita adalah merdeka dari pandemi. Dengan dasar Alkitab 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Hari ini terasa sudah 5 hari 76 tahun lamanya Indonesia merdeka. Sejak diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bapak Soekarno-Hatta. Dalam merayakan hari kemerdekaan negara, kita juga patut untuk merenungkan keberadaan kita sebagai umat Tuhan yang hidup sebagai warga negara di mana kita tinggal. Apa yang kita rasakan dengan usia kemerdekaan itu? Padahal kita semua tahu bahwa merdeka berarti bebas atau kebebasan. Hidup dalam era kemerdekaan berarti hidup dengan kebebasan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa bebas untuk melakukan sesuatu hal yang memberi manfaat bagi kehidupan kita. Hanya saja, kebebasan dan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini sangat berbeda dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Firman Tuhan mengajar kita bagaimana kita hidup sebagai warga negara. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian juga dalam bacaan kita dalam Rasul Petrus. Petrus menasihatkan umat Tuhan, walaupun umat Kristen telah dimerdekakan Kristus dari perhambaan dosa dan keterikatan kepada hukum yang lama, yaitu berbagai macam aturan dalam hukum Taurat, bukan berarti umat Tuhan menjadi umat yang bebas sebebas-bebasnya, melakukan apapun semaunya dalam hidupnya. Namun Tuhan juga memberikan wibawa dan mandat kepada negara sebagai wakilnya di dunia ini. Gereja akan selalu mendukung pemerintah maupun lembaga-lembaga manusia di mana mereka berada. Jadi umat Tuhan menempatkan dirinya sebagai warga negara berdasarkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan juga sikap yang baik sebagai warga negara. Firman Tuhan mengajar kita bahwa sebagai umat Tuhan yang merdeka, kita harus menceritakan bahwa kita adalah hamba Allah, yaitu contoh dan teladan sebagai warga negara yang baik. Kita mau menyaksikan bahwa orang Kristen adalah warga negara yang selalu mendukung kemerdekaan, kebahagiaan, dan kemajuan negara di mana kita berada. Orang Kristen harus dapat menjadi teladan bagi seluruh warga negara. Bagaimana menjadi warga negara yang baik, yang mendukung pemerintah untuk kebaikan bersama? Sebagaimana yang kita lihat di ayat 17 bacaan kita. Pertama, hormatilah semua orang. Kasih adalah landasan hidup orang percaya kepada Tuhan. Maka kita sudah selayaknya memiliki prinsip hidup bahwa semua orang harus kita hormati. Menghormati di sini adalah menghargai setiap orang sebagaimana kita menghargai diri kita, sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Siapapun orangnya, apakah dia pejabat atau orang biasa, miskin atau kaya, apapun agamanya, apapun sukunya, sebagai umat Tuhan kita harus menghadirkan kasih dalam hidup bernegara. Kasihilah saudara-saudaramu. Kita sebagai tubuh Kristus di dunia ini harus menunjukkan jati diri kita sebagai umat Tuhan yang menghormati pemerintah dan menjunjung kasih sebagai dasar hidup. Umat Kristen menganggap tali persaudaraan yang kuat, bahwa agama Kristen adalah agama yang cinta damai, bukan pemicu terjadinya permusuhan. Dan penelitian menjadi pemersatu bangsa, gereja menjadi contoh dan teladan tentang persatuan dan persaudaraan. Ketiga, takutlah akan Allah. Meskipun setiap negara memiliki undang-undang dan hukum tersendiri yang mengatur tatanan hidup bernegara, namun hukum Tuhan di atas segalanya. Artinya, ketika kita taat kepada hukum Tuhan, maka dengan sendirinya kita pasti akan taat kepada hukum yang berlaku dalam setiap negara. Keempat, hormatilah raja. Kita harus takluk kepada pemerintah, karena pemerintah ditetapkan oleh Allah. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati para pemimpin negara. Penghormatan kita kepada raja, presiden, pemerintah maupun kepala daerah,
adalah perwujudan kita sebagai warga negara yang baik. Kita mendukung kebijakan pemerintah yang membantu bersama. Dan kita selalu berdoa agar pemerintah tetap melaksanakan tugas kepemerintahan dengan baik. Pesan firman Tuhan saat ini, sebagai umat Tuhan yang hidup di suatu negara, kita hendak diajar firman Tuhan bagaimana kita sebagai umat Tuhan bersikap dengan berperilaku dalam suatu negara, khususnya saat pandemi melanda negara ini. Yaitu, 1. Memenuhi panggilan negara berperang terhadap pandemi. 2. Mengasihi orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan. 3. Merawat kehidupan bersama dengan gotong royong. 4. Mendukung segala program pemerintah memulihkan kesehatan negeri kita ini. Dan 5. Hidup prihatin, hemat, sederhana, dan berbela rasa di tengah kesulitan. Kita saat ini sedang dijajah oleh pandemi COVID-19. Sampai kapan kita dijajah oleh pandemi ini? Mari kita sabar dalam mengikuti situasi yang sedang terjadi. Kita tetap tekun untuk berdoa. Niscaya kita terhindar dari pandemi COVID-19 yang sedang menjajah kita saat ini. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajar kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangat dan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan lihat bangsa kami diterjang gelombang biru. Tolong kami mengatasi kemelut dan kehancuran. Tuhan ajar kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangat dan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan, di mana kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah minggu pagi hari ini.
kami boleh belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah ini. Biarnya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, namun firman ini boleh tertanam dalam hati kami. Firman ini boleh bertumbuh, berakar, bahkan firman ini boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, dalam syafaat ini kami berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat, pengurus kategorial, kostor, biar Tuhan memberkati akan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Bahkan memberkati pelayanan di gereja kami Tuhan. Baik ibadah minggu utama, baik ibadah rumah tangga, baik ibadah kaum bapak, kaum ibu, anak sekolah minggu, pemuda, dan lain-lain. Biar Tuhan selalu memberkati akan kehidupan pelayanan di gereja kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberkati akan kehidupan jemaat-Mu, jemaat Gemindo Philadelphia Tuhan. Dalam menjalankan kehidupan Tuhan. Yang saat ini bangsa kami masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan Bapa dalam sorga, biar kiranya Tuhan memberkati akan jemaat kami dalam menjalankan tugas dan kerja. Biar Tuhan selalu menyertai, bahkan memberkati jemaat kami yang ada dalam pergumulan sakit, yang bergumul dengan kehilangan pekerjaan Tuhan, bergumul dengan pasangan hidup, bahkan bergumul dengan perekonomian. Tuhan Bapa dalam sorga, biar Tuhan mengangkat akan pergumulan-pergumulan dari jemaat kami Tuhan. Biar kiranya jemaat kami boleh melewati pergumulan yang dihadapi. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan Allah Bapa di sorga, biar Tuhan memberkati akan kehidupan dari pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pejabat-pejabat di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, para Kepala Daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kecamatan, Lurah, bahkan sampai pejabat-pejabat yang rendah. Tuhan kiranya memberkati akan pemerintah bangsa kami. Apa yang menjadi rencana dan cita-cita bangsa kami, biar Tuhan kiranya berkati. Kami berdoa untuk bangsa kami yang hingga saat ini masih mengalami pandemi virus 19. Tuhan kiranya memberkati bangsa kami, memberkati akan program-program bangsa kami, program vaksinasi, obat-obatan, kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan.
Biar kiranya apa yang menjadi program-program pemerintah kami boleh terlaksana dengan baik hanya karena campur tangan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, kami taruhkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan pengasihan. Pimpin terus akan kehidupan kami Tuhan. Biar kami selalu memasrahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Inilah doa kami Tuhan yang kami selalu naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sebagai nats pengantar persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari saudara-saudara, sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdiri. Kita berdoa untuk persembahan ini. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pada kesempatan ibadah ini. Kami boleh lagi memberikan ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan. Kami datang memberi dengan penuh sukacita. Kami datang memberi dengan penuh damai sejahtera. Karena kami percaya sebelum kami memberikan ini, kami terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat digunakan dengan benar di tengah-tengah pelayanan di jemaat kami. Dan biarlah senantiasa rekan sepelayanan kami yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, Tuhan memberkati mereka agar supaya persembahan ini dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan di jemaat kami. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung sang pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Jemaat sekalian, pergilah dengan selamat. Allah akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta daripadanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Amin. 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 Komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen verkwikkend ons leven. Paleis om getuige te zijn van de vlagwisseling. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemayoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Anak Agung. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein.
bordes van het paleis wordt ingenieur Sukarno onder andere opgewacht door Sultan Shahri. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Dwi Warna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan ialah oleh karena rakyat Indonesia yang 70 million ini berjuang mati-matian. Mari Bapak Ibu Jemaat Gemindo Philadelphia yang ada di rumah masing-masing pada posisi berdiri tegap menyanyikan lagu kebangsaan yang kita cintai, Indonesia Raya. Dengan posisi tegap, bersemangat dan bersukacita, mari kita nyanyikan bersama Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hidup masih dikandung merdeka. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hidup masih dikandung merdeka. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.